Tentang anak indigo, kata Bapak kan pernah mengatakan bahwa anak indigo itu bukan karunia tapi kutukan. Kalau nanti dia terima Tuhan Yesus, dia nggak selalu bisa melihat kalau nggak Tuhan tunjukkan sesuatu. Apakah itu betul? Kalau itu indigo, ada kuasa gelap dari kecil, setelah bertobat itu hilang. Nah, biasanya kalau dia doa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan berikan karunia membedakan roh atau karunia penglihatan. Tetapi tidak bisa digunakan setiap saat. Tapi tergantung itu maunya Tuhan, mau kasih apa tidak. Tidak bisa maunya kita. Yang jelas tuh Tuhan itu tidak bisa diprediksi dan bukan matematika. Oke? Ada lagi. Saya itu sering ditegur, dinasihatin, Pak Daud jangan keluyuran kemana-mana ya, corona. Ini pengalaman hidup saya, yang takut mati duluan malahan. Saya ini kan ya, coba ini pengalaman tentang corona. Saya tuh mau khotbah di Jawa Timur. Dijemputlah sama sopir gereja. Dari Solo sudah sampai sampai Ngawi. Dari Solo sampai Ngawi. Yang jemput saya sopirnya itu, kita udah lepas masker semua itu satu mobil. Pak Daud, sebenarnya saya ini isolasi mandiri. Loh, kenapa? Saya kena corona, Pak. Tapi Pak Pendeta nyuruh saya jemput Bapak. Gimana? Udah satu mobil, udah sampai Ngawi. Di tol. Kan tidak mungkin saya turun kan. Lah sing jemput saya sapa ning tol. Udah satu mobil sampai Ngawi. Terus dia ngomong, saya ini positif corona, isolasi mandiri. Pak Pendeta nelpon saya untuk jemput Bapak. Lah pendeta, kamu tahu enggak kalau kamu kena corona? Tidak tahu, Pak. Saya sampai ke gereja beritahu, ganti pendeta yang ngomong, jangan deket saya, Pak. Aduh. Tentang corona ini ya, ada kesaksian lucu-lucu, saudara. Satu kali saya di Mall Pondok Indah, saya sama Mayor Jenderal Purnawirawan Glenny Kairupan, satu litingnya Pak Prabowo. Jenderal Glenny Kairupan, wah. Ini kan kawan baik udah 18 tahun sama saya. Glenny Kairupan tuh kawan deket sama saya tuh 18 tahun. Wah, ngobrol-ngobrol, ada satu rekanan ya di IT. Lepas masker juga. Ini Glenny Kairupan ada di sana, Dolep ada di sana, semua di sana. Nah, orang ini deket saya di Pondok Indah, minta doa. Habis tidak doain, tidak taunya apa. Dia itu baru merawat anaknya kena corona dan dia corona juga. Nah, dia minta doa sama saya, doa gini. Nah, saya tumpang tangan. Ini bukan jaga jarak, itu mendekat semua, darah. Bertemu gini. Wah, hari itu saya langsung sakti, darah. Teman-teman saya, ketemu saya, jarak 3 meter kabeh, darah. Tahu yang saya doain itu kena corona, jarak 3 meter kabeh. Saya dicek lagi, tetap negatif, darah. Saya tuh udah ketemu orang corona sampai koroni tetap negatif, darah. Ada lagi, kadang itu ada jemaat yang nakal juga. Udah toh, Pak saya minta doa, habis doa toh Pak, saya kena corona, terima kasih, piye. Piye. Ada lagi pelayanan di mobil dijemput, habis dijemput dia ngomong, Pak besok saya masuk karantina, corona juga. Jadi saya ketemu orang corona itu banyak banget, saudara. Ada yang waktu di ruang gawat darurat, saya disuruh doa, ya doa tahun lalu tuh, saudara, doa. Habis doa toh,
Dia buka masker, saya buka masker, haleluya. Tiba-tiba langsung banyak yang pakai baju APD, ngerubungin, Pak, pakai masker. Nggak taunya dia penderita corona mau masuk ventilator. Saya ini daripada ribut, udahlah suruh karantina. Ya karantina dewe itu tengok-tengok darah, dicek lagi, negatif tetap. Jadi saya ini bersyukur sama Tuhan. Saya ini zamannya corona udah keluyuran sampai Palu itu loh darah. Palu, Makassar, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bali, PP darah. Orang-orang pada ngumpet, saya keluyuran. Karena apa? Jalan-jalan aja pelayanan gitu. Tapi saya satu hal, penting itu hati ya. Saya tuh waktu itu saya gini, saya tugasnya pelayanan, melayani. Kalau saya takut ketemu orang gimana gitu. Ya kalau udah waktu mati-matilah saya gitu. Nah justru saya punya teman selalu memperingatkan saya, hati-hati Pak. Sekali dia kena corona mati. Aduh, saya ngomong semua nunggu jadwal. Oke lanjut. Bagaimana cara melepaskan kuasa jahat yang membuat orang suka dan balik main judi? Gini ya, untuk berhenti judi itu tergantung dirinya. Bandar tidak takut penjudi menang. Bandar paling takut penjudi berhenti. Jadi untuk berhenti dan tidaknya tergantung dirimu. Oke? Ada seorang hamba Tuhan pernah seketika doa di toko saya, dibilang kalau toko saya itu auranya gelap. Itu bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Doa darah Yesus buka jalan berkat, darah Yesus buka masa depan, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, demi nama Yesus roh jahat keluar. Ada yang protes saya loh, gini, Bapak kok doanya itu terus, yang tak apal iku witok Lha doa apa meneh? Yang tak apal iku witok Oke. Baik, berikutnya Pak, pertanyaannya kalau ada seorang dewasa yang katanya selalu bisa melihat dimanapun dia berada dan mengklaim dirinya sebagai pelihat, bisa lihat seperti burung gagak, orang tua yang penuh dengan bisul, luka, dan bisa lihat kalau sudah diusir, sudah pergi atau belum. Itu berarti gimana Pak? Dia masih belum lepas dari kutuk atau dia manipulasi saja? Kita tidak boleh menghakimi orang. Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Ada yang tanya sama saya, Pak Daud merasa sebagai apa? Selama ini dalam hidup saya tidak pernah merasa jadi nabi, tidak pernah. Kedua, saya tidak pernah merasa jadi pendeta, karena belum pernah dilantik. Pendeta, saya tidak pernah merasa di pendeta, dan tidak pernah merasa apa? Nabi. Ketiga, Pak Daud merasa enggak merasa jadi hamba Tuhan yang diurapi, enggak merasa juga. Kenapa? Pokoknya aku ya melayani Tuhan, selama saya dipercaya khotbah, orang dipercaya khotbah ya bubar, kan gitu Dara. Gitu repot, betul enggak? Jadi kalau selama dipercaya khotbah, orang khotbah ya ora apa-apa, berarti balik nang kebon kan gitu. Jadi kalau ditanya Bapak merasa sebagai apa? Ya selama dipercaya ya ngomong, enggak dipercaya ya berhenti. Ya gitu aja. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan Pak. Saya memiliki kakak laki-laki yang setiap pulang ke rumah selalu ngajak ribut ke seluruh anggota keluarganya Pak. Karena dia masih memiliki ilmu hitam. Bagaimana cara melepaskan dan menyadarkannya Pak? Berdoa dengan kuasa darah Yesus supaya dibebaskan dari kuasa gelap. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohnya, demi nama Yesus roh jahat keluar. Kedua, doa supaya Roh Kudus menjamah hatinya. Aku masih ingat tanyain gini gitu. Ada yang tanya sama saya, Pak, saya tuh melihat
penglihatan Nabi Daud di gereja, para nabi di gereja, itu dari Tuhan atau bukan? Saya kasih jawaban. Kalau Tuhan mau, lo mau ngapain? Karena kalau Tuhan mau itu segala sesuatu bisa kok. Nah, penting enggak usah diributin dah. Kalau Tuhan mau, kita enggak bisa batasin gitu, Saudara. Buktinya ada kok. Musa aja datang kok. Betul? Kalau Tuhan mau. Nah, kalau Tuhan enggak mau, lo sampai nungging mati juga enggak bisa lihat. Jadi jawabannya simpel. Maunya Tuhan gimana itu urusan Tuhan. Yang bukan bagian kita enggak usah diurusi lah gitu loh.